Karena banyaknya pertanyaan mengenai template trading yang telah saya share di deskripsi, bagaimana cara ngisinya, apa yang saya lakukan sebagai pedagang saham harian, dan apa itu beli saham di sore hari dan jual di besok paginya. Nah, karena kepanjangan banget kalau saya ngetik balas komen satu persatu. Jadi mendingan saya bikin videonya dan ini yang saya lakukan sebagai pedagang saham harian. Nah, jadi kita langsung saja teman-teman, ini dia, pedagang saham harian, beli sore, jual pagi ya teman-teman ya. Kita langsung masuk saja ke materi. Wah, ini kayak kuliah atau sekolah aja ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama nih teman-teman ya, mindset pedagang saham harian. Nah, di sini sebelum masuk lebih lanjut teman-teman, pertama teman-teman harus menyamakan dulu ya. Kalau teman-teman yang mau ngikutin gimana sih jadi pedagang saham harian, kita harus samakan mindset dulu teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui ya teman-teman ya, di dalam dunia saham ini, pasar saham ini itu banyak sekali jenisnya ya. Seperti satu yaitu adalah investor ya, mereka yang membeli saham ya, melihat perusahaan, kinerja perusahaan dan kebanyakan berdasarkan fundamental dan harapannya ke depannya harga akan naik kan teman-teman kan sesuai apa yang telah dianalisis. Dan juga ada yang trader. Trader sendiri dibagi dari beberapa lagi, teman-teman. Seperti swing trader, day trader, dan scalper ya, teman-teman. Dan masih banyak sebutan lainnya. Di sini saya menyebutnya sebagai pedagang saham harian. Nah, mindsetnya berbeda, teman-teman. Kalau teman-teman sebagai seorang investor ataupun seorang trader ya. Kalau investor mungkin kecenderungannya jangka waktunya lebih panjang. Jadi return yang diharapkan juga lebih tinggi. Ya kalau saya yang sebagai mindset pedagang saham harian, itu nggak kayak gitu. Jadi saya ilustrasikan sebagai orang yang berdagang di pasar, teman-teman ya. Itu contoh ya, teman-teman. Itu kan ada yang mau beli, katakanlah mau beli buah tomat ya. Kalau dia mau beli buah tomat, ya awalnya kan dia beli dulu ya tomatnya, kemudian jual ke orang-orang. Itu dia ngarapin kan nggak mungkin saya mau jual tomat ini 3 bulan kemudian, nggak mungkin kan, bakal busuk duluan kan, buntut-buntutnya rugi kan, oke. Jadi tomatnya mau dijual berapapun ya yang penting habis dulu ya teman-teman ya, cuannya tipis kagak apa-apa, bener nggak ya? Prinsipnya seperti itu. Jadi oleh karena itu teman-teman yang lihat perjalanan trading saham harian saya itu kadang kaget, itu hanya plus 1%, 0,5%, ngapain gitu kan istilahnya kan. Tapi yang penting adalah tetap profit konsisten tiap harinya ya. Jadi 1%, setengah persen, 2%, langsung dijual habis semua. Ya, ini mindset pedagang saham harian. Jangan disamakan dengan investor ataupun swing trader. Nah, ini dari segi mindsetnya. Terus kalau harian kayak gitu, bukannya lebih capek, Yung? Nah, ini kita masuk ke yang kedua ya, mindset pedagang saham harian yaitu adalah kagak capek kah? Nah, ini dia kan yang tadi pertanyaannya ya, kagak capek kah? Kalau dibilang capek ya semua kerjaan pasti capek, teman-teman. Kagak ada kerjaan yang kagak capek, setuju nggak ya? Nah, di day trading atau pedagang saham harian ini, capeknya yaitu adalah menganalisanya, teman-teman. Ya, analisanya apa? Analisa dalam mengevaluasi, dalam membuat screener, teman-teman. Karena sejujurnya, pedagang saham harian ini, transaksinya di market nggak terlalu lama ya. Saya biasa 3.30 ya, buka market ya, lihat, masukin screener, lihat sahamnya, ambil 3 selesai, udah tutup. Besok pagi jual ya. Sebelum jam 10 saya jual semua, habis semua. Capek nggak? Nggak capek. Jadi sehari hanya sekitaran maksimal hanya 1 jam untuk melihat market. Nah, kan. Kemudian nih teman-teman, kita masuk lagi ke selanjutnya yang strategi yang saya lakukan. Oke. Jadi teman-teman yang udah nge-follow Threads ya, Threads di sana saya lebih sering sharing karena lebih enak postingannya teman-teman. Gambarnya nggak terputus-putus, jadi enak banget. Kalau di YouTube post ini biasanya saya nge-post, teman-teman yang udah follow, udah subscribe pasti tahu saya sering post juga ya. Tapi biasa gambarnya kepotong. Jadi saham apa yang saya beli biasa ada yang kepotong, harganya berapa. Kalau di Threads enggak, dia penuh. Oke. Jadi strategi saya teman-teman ya, pertama coba dulu teman-teman ya. Yang saya lakukan adalah saya menggunakan model saya yang totalnya 1.500.000 di mana setiap saham yang saya beli itu estimasinya 500.000. Oke, jadi strateginya pukul 3.30 saya buka screener, kemudian saya pilih 3 saham. Masing-masing saham saya beli nominal berkisar 500.000. Oke, selesai saya tutup. Besok paginya sebelum jam 10 itu saya biasa sudah jual semua ya. Itu nggak peduli plus ataupun minus. Tapi harapannya dari 3 saham ini kita ngejual itu net profit 1%. Itu harapannya. Jadi sehari saya cuma ngincar 1%.
Kalau bisa, ya seperti itu ya. Kalau sudah kayak gitu, ya kemudian catat dan evaluasi. Nah, itu makanya ada jurnal trading saya yang saya share di deskripsi. Itu sudah di-download kalau nggak salah, itu udah 800 download ya. Terima kasih yang udah nyawer juga ya, semoga bermanfaat. Jadi dicatat. Itu kan kalau di kolomnya itu kan kalau yang profit kan jadi warna hijau. Lihat transaksi seperti itu, kok dia bisa hijau? Ketahui karakteristik saham yang di mana sebelumnya, besoknya dia bisa naik 2-3%. Jadi kita bisa cuan. Ya, catat dan evaluasi. Kalau sudah dapat datanya, udah mulai ngerti dan mulai enak, baru masuk poin yang ketiga, gedein. Ya, jadi udah di testing dulu dengan modal 1,5 juta, udah nyaman, udah oke, baru digedein. Nah, seperti itu strategi yang saya lakukan. Oke. Kemudian, nah ini yang paling banyak orang tanya, gimana bikin screener-nya? Benar kan? Nah, oleh karena itu kita langsung saja juga. Saya masuk ke salah satu contohnya teman-teman ya, di sini. Nah, kalau di sini ya, biasa saya salah satu aplikasinya bisa menggunakan Stockbit ya teman-teman ya. Ada juga yang pakai Data Saham Indonesia, bisa Ami Broker lebih kompleks ya. Yang simple di Stockbit teman-teman. Di Stockbit ini ada yang namanya screener, di aplikasi-aplikasi lain saya juga yakin ada ya teman-teman ya. Mirai juga ada seingat saya. Dan ketika kita klik screener, ini akan muncul. Nah ini teman-teman. Ini saya lagi develop banyak sekali screener. Ini satu, 2, 3 ya. 3 screener. Dan screener ini yang ini ya, BSJP, beli sore jual pagi ini ya. Ini versi 2 saya karena versi satu gagal. Dan jujur versi 2 ini juga saya bisa katakan gagal. Kenapa? Karena setelah saya pelajari beberapa hari itu memang ya, ini listnya yang keluar ya. Awalnya itu 70 sampai 80%, besoknya naik ya. Tapi ya, hari Jumat sebelum libur panjang ini, itu tanggal berapa teman-teman? Screener ini mengalami kegagalan, di mana semua list yang dia tampilkan itu loss. Sehingga saya ngecap versi 2 ini masih butuh perbaikan untuk lebih lanjutnya. Nah, ini yang capeknya di sini. Jadi harus terus lihat apa sih, evaluasi gimana supaya dapat sahamnya. Tapi bukan berarti saya nggak mengambil saham dari sini ya, karena ada Capic ini teman-teman, Capic. Ini saya ada ambil Capic, teman-teman bisa lihat di bagian order sini, tuh lihat ya. Saya udah beli ya, ini dari kemarin portofolionya Capic saya beli ya. Posisinya juga sebenarnya udah plus ya di sini teman-teman. Ya ini banyak kan merah sih ya. Nah ini ya sahamnya ya, Capic, Oasa, Maha, ini 3 saham yang saya beli per Jumat kemarin yang bakal saya jual di tanggal 17. Ini teman-teman nontonnya di tanggal berapa? Coba komen dong. Ya, sebenarnya ini posisinya sudah plus ya teman-teman ya. Jadi kalau market udah buka, saya jual habis semua juga sudah masuk sebagai kategori saya teman-teman ya. Di mana ini kan plus 0,53%, ini plus minus 0,66 kan. Jadi hanya minus sekian, minus sekitar 0,1 sekian kan. Kalau 0,1 sekian berarti saya masih dapat plus 2 persenan. Itu harusnya saya udah jual habis semua ya. Jadi ketika market dibuka, saya bakal jual habis semua, tapi ini nggak apa-apa, saya masih antri 2-3 tick di atasnya. Yang penting kalau udah kebuka, profit semua udah saya libas habis jual semua. Jadi begitulah cara menjadi pedagang saham harian. Nah, jadi gimana tanggapan teman-teman mengenai pedagang saham harian? Menarik? Coba saya dengar tanggapan teman-teman. Tulis sepanjang mungkin di komentar. Bagi yang masih punya pertanyaan ataupun request juga jangan malu untuk tulis di komentar. Jadi kedepannya kita mau bakal ngebahas apa lagi? Jangan lupa untuk subscribe saya di sini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi di video yang satu ini.